Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita kembali bersua. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana blended learning. Saudara sekalian, penonton dan pemirsa yang berbahagia, blended learning ini kita sarikan dari buku yang ditulis oleh Bapak Dr. Ali Muhtadi di modul 3, judulnya Pembelajaran Inovatif, modul mata kuliah Pedagogik Pendidikan Profesi Guru, dan disampaikan oleh saya Dr. Hobri SPD MPD. Baik, ada dua hal yang mau kita sampaikan di blended learning bagian pertama ini. Yang pertama adalah pengertian dan karakteristik blended learning, dan yang kedua adalah jenis-jenis blended learning. Baik, pertama yang kita lihat adalah apa pengertian dan karakteristik dari blended learning itu. Blended learning itu terdiri dari ada dua kata. Yang pertama blended, dan yang kedua adalah learning. Blended atau blend yang berarti campuran atau bersama atau formula suatu penyelarasan atau kombinasi atau perpaduan. Sedangkan learning berasal dari kata learn yang artinya belajar. Berarti kalau digabung dua kata tersebut akan menjadi blended learning, dapat diartikan sebagai campuran atau kombinasi dari pola pembelajaran offline dan online. Sehingga diharapkan dengan konsep seperti ini, model blended learning mampu memfasilitasi kecepatan dan kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Baik, ini saya tampilkan ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli, salah satunya oleh Staker dan Horn tahun 2012. Blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan online dengan pembelajaran tatap muka, di mana di sini peserta didik difasilitasi belajar dan mengulang materi secara mandiri menggunakan bahan dan sumber belajar online dan tatap muka di dalam ruangan kelas. Nah, bagaimana dilaksanakannya? Sesi online dan sesi tatap muka ini berjalan saling melengkapi dan berkesinambungan tentunya. Artinya pada sesi pembelajaran online membahas materi kegiatan, begitu pula pada sesi tatap muka membahas materi yang mungkin disampaikan pada saat di pembelajaran online. Nah, setidaknya ada 3 alasan penting mengapa kita perlu melakukan sekarang, apalagi di era pandemi ini. Di era pandemi COVID-19, mau tidak mau kita akan menggunakan pembelajaran online. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan perpaduan antara online dan offline atau luring atau daring. Jadi yang pertama, dengan blended learning ini akan tercipta kualitas peserta didik yang semakin meningkat. Dia tidak bisa belajar satu hal pada saat offline, maka kemudian dia menambah kapasitas dirinya dengan mencari sumber-sumber materi, sumber-sumber pelajaran melalui online. Dengan demikian akan meningkatkan kualitas belajar peserta didik, juga meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Akses materi yang selama ini mungkin sumbernya diberitahu oleh dosen, diberitahu oleh guru, maka sekarang dengan model online ini guru atau dosen juga bisa memfasilitasi mahasiswa atau siswa kita untuk bisa mengakses materi-materi, kemudian link-link yang terkait dengan materi, dan sehingga ini akan lebih fleksibel di dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, alasan terakhir adalah meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran. Artinya bahwa akan terjadi efisiensi ketika dia harus mengulang, dia bisa belajar dari anywhere, dari mana saja, mungkin dari tempat mana saja, dan kapan saja sewaktu dia bisa mendownload beberapa materi secara online. Nah, ada 7 hal yang memang harus diperhatikan. Yang pertama, partisipasi. Ini jelas siswa akan lebih aktif dengan partisipasinya, yang selama ini mungkin mendengarkan guru, sekarang aktif dia mencari, dia aktif belajar sendiri, memberi tanda, kemudian memberikan satu tekanan-tekanan pada materi tertentu, dan besoknya kalau tidak bisa dia akan bertanya kepada gurunya ketika luring atau ketika tatap muka. Kecepatan belajar bisa diatur, individualisasi ketika belajar, kemudian nanti akan terjadi interaksi pribadinya dengan alat-alat yang dibutuhkan seperti internet, kemudian laptop, HP, dan seterusnya. Pastilah ini tempat dan persiapan dan umpan balik yang akan kita raih oleh kita kepada mahasiswa kita dalam rangka dia belajar bagaimana belajar blended ini. Jadi nanti ujung-ujungnya harus ada umpan balik yang baik.
Yang selanjutnya ini ada karakteristik ya. Jadi apa karakteristiknya blended learning? Adalah menggabungkan penyampaian pembelajaran, model pendidikan, gaya pembelajaran dan media berbasis teknologi. Dan yang kedua, kombinasi dari tatap muka, belajar mandiri dan online. Dan yang ketiga ini yang harus kita pahami bersama, guru bertindak sebagai fasilitator dan orang tua sebagai supporting atau pendukung. Nah, sekarang topik terakhir di pertemuan ini, hadirin sekalian, pemirsa dan penonton yang berbahagia, yang para guru, mungkin para siswa yang hebat-hebat, kita akan menjelaskan jenis-jenis blended learning. Yang pertama namanya rotation model, yang kedua flex model, dan yang ketiga self-blend model, dan yang keempat enriched virtual model. Yang pertama ini dibagi dalam 4 sub. Ada jenis namanya station rotation model, ada lab rotation model, kemudian ada flipped classroom model, dan individual rotation model. Satu persatu akan kita jelaskan. Dan pesan saya kepada kita semua guru, mungkin juga siswa atau mungkin dosen yang mau melaksanakan ini, model-model ini sebagai bahan acuan saja. Bahwa kemudian kita nanti punya model sendiri, ya kita silakan laksanakan. Yang penting perpaduan antara online dan offline. Salah satunya yang mau kita jelaskan seperti ini, yang diambilkan dari buku yang dikarang oleh Staker and Horns, dan dalam judul Classifying K-12 Blended Learning to 2012. Yang pertama model class station rotation. Nah, kita bisa lihat ini terdapat beberapa tempat atau pemberhentian yang dapat peserta didik tempati secara bergiliran. Jadi pada salah satu pemberhentian itu peserta didik dan guru saling berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan. Model juga ini sering digunakan terutama dalam pembelajaran SD. Kita bisa lihat di sebelah kanan itu ada gambar, ada kolaboratif workstation, dia bekerja sama secara kolaborasi antar siswa. Kemudian yang station satunya siswa itu adalah bagaimana dia belajar online. Dan yang satunya adalah menggunakan target small group workstation. Ini bisa dikerjakan. Jadi dalam satu waktu, satu tempat, ada yang online, ada yang di station offline, dan seterusnya. Ini contohnya ya. Itu contoh di Akademi KIPP ILE memfasilitasi ruangan kelas di suatu TK dengan 15 komputer. Jadi guru mengatur mana peserta didik yang kegiatannya online, mana yang diskusi kelompok kecil, mana yang kegiatannya latihan atau tugas secara individual. Bisa dilihat di gambar, ini salah satu model yang bisa kita terapkan di dalam menerapkan blended learning. Model yang selanjutnya ini model class lab atau whole group rotation. Jadi kalau ini strateginya begini, jadi peserta didik itu berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Jadi misalnya peserta didik itu di kelas yang offline atau tatap muka, kemudian setiap 2 jam di tiap hari dia itu mengikuti pembelajaran matematika atau pembelajaran membaca secara online di lab. Jadi bisa kita lihat itu seperti itu. Jadi ada offline, ayo setiap 2 jam perharinya kita online. Itu menyelesaikan. Jadi menggabung yang offline kemudian dengan online. Hanya gabungannya ini kita sebut dengan model kelas lab. Artinya kelas ke lab. Nanti 2 jam dia online mencari materi, mungkin mengerjakan tugas yang disampaikan pada saat offline dan seterusnya. Nah, model selanjutnya adalah model kelas flipped classroom. Nah, kalau ini agak bagus nih juga. Jadi sebelum anak-anak ketemu di kelas offline tatap muka, mereka sudah diberi materi secara langsung melalui video secara online. Jadi di rumah anak-anak itu di gambar itu sudah kelihatan, dia take space di rumahnya belajar online, belajar tugasnya guru. Besok ke sekolah dia berdiskusi dengan gurunya. Bagaimana menyelesaikan tugas itu? Apakah pemahaman saya sudah benar? Apakah tugas saya sudah benar? Jadi ini materinya siswa disuruh belajar dulu. Kapan diberikan? Diberikan pada saat siswa masih di rumah, kemudian di rumah dia belajar, mungkin mendownload pekerjaan-pekerjaan atau tugas yang diberikan guru, materi dan sebagainya. Ke sekolah dia tinggal membahas itu. Jadi secara waktu ini bagus, luar biasa ini. Jadi tatap mukanya juga akan sangat efisien untuk itu. Kemudian ini contohnya.
Ini misalnya kelas 4 dan sampai kelas 6 mempelajari matematika melalui video, menjawab soal, melalui model. Nah, kemudian peserta didik membahas itu di sekolah bersama guru di sekolah pada saat jam sekolah. Gambar bisa dilihat seperti itu. Dia practice and project melalui online, kemudian online instruction and kontennya di situ di rumah masing-masing, kemudian datang ke sekolah untuk practice and project, untuk mengerjakan project itu. Oke, ini yang untuk yang tipe 1 model terakhir, model rotasi individual rotation. Saya kira ini biasa, jadi masing-masing kalau tadi ada kelompok-kelompok, ini individu ini di station ini, individu ini nanti station yang online, ini di rotasi antar ini. Yang kedua, model kedua ada namanya model kelas flex ya, model kelas flex. Jadi peserta didik ini pada kelas ini guru sebagai fasilitator melalui diskusi, pengerjaan kelompok, saya kira kemudian tutoring individu. Untuk membantu peserta didik yang melalui permasalahan, hasil pemantauan kemudian yang online dilaksanakan ini, kemudian guru seperti di gambar ini, siswa belajar teach, tapi kemudian dia bisa, oh ini kalau belajar masing-masing ini kok agak susah. Lalu dia break out through, masuk ke kelompok masing-masing. Masuk di kelompok masing-masing, diskusi tentang apa itu. Atau mungkin masuk di kelompok di lab. Wah ini kita harus masuk lab ini untuk menjelaskan apa itu. Kemudian dia bekerja sama, termasuk juga bagaimana small group yang bisa dilakukan di ini. Itu terjadi baik di online maupun di offline ya. Jadi bisa dia membentuk grup seperti breakout, kalau di Zoom itu misalnya ada namanya breakout. Kemudian kalau di model yang PPJ sekarang yang online ini juga begitu, ada kelompok-kelompok dan dia bisa berdiskusi sesama kelompok di situ. Ini contohnya. Salah satu akademi di San Francisco menerapkan model pembelajaran flag, di mana guru yang mengajar pada sesi pembelajaran tatap muka merancang strategi pembelajaran. Jadi dikelola semuanya, online-nya mau ngapain, di offline-nya apa yang mau dilakukan, kemudian dievaluasi. Ini bisa berlaku untuk siswa besar, bisa 2,050 students, bisa terbagi dengan seperti ini. Kalau terbatas misalnya komputernya online-nya, dia bisa membagi menggunakan station seperti contoh ini. Next, ini yang terakhir ini model self blend. Ini silahkan. Jadi misalnya di sekolah tertentu itu menerapkan ini, online dirancang dengan dapat akses sebaik dengan sekolah, ada cyber lounge, tempat lain guru memfasilitasi pembelajaran online adalah guru yang juga mengajar pada sisi pembelajaran tatap muka. Jadi ini anak-anak ini agak bebas ini, di home belajar, ada di sekolahnya kemudian ada tatap muka, kemudian ada juga kita masuk kepada cyber lounge, di mana kita bisa mengakses juga lagi di situ dan seterusnya. Jadi teachernya itu online, itu di sebelah kanan ada teacher online, itu yang mau kita sampaikan seperti itu. Ini yang terakhir, pada model kelas ini yang namanya model enrich virtual, itu online instruction and content itu bisa pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online itu dilaksanakan menjadi 2 sesi seperti itu. Kemudian awalnya model kelas enrich virtual sepenuhnya, jadi online seluruhnya. Namun pada perkembangannya ditambahkan model blended learning untuk memfasilitasi peserta didik melalui tatap muka. Jadi misalnya pada pertemuan pertama di program pembelajaran di suatu akademi dilakukan tatap muka, kemudian untuk pertemuan selanjutnya peserta didik dipersilahkan belajar secara online. Jadi tatap mukanya hanya di awal, mungkin pas kapan lagi di tengah-tengah, mungkin kapan lagi di akhir. Ini dulu pernah ada konsep BJJ ICT kayak gini. Jadi pertama ketemu seluruh guru calon guru PGSD kumpul, lalu diberikan ini dan semuanya pembelajarannya dilakukan menggunakan online. Jadi ini bisa dilakukan. Ini model-model, sekali lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang menerapkan model mana saja, yang penting ada perpaduan antara offline dan online. Kita dekatkan, kalau yang saya lakukan ini dekat yang model yang mana, maka kita kemudian akan memberi nama model blended kita menggunakan nama ini dan seterusnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita akan sambung tentang blended learning ini pada bagian kedua. Saya kalau ada yang tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf. Kalau ada yang kami sampaikan bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya untuk pengembangan dan
peningkatan kualitas anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.